Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi dalam pembelajaran PKN. Kali ini kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ya, ada beberapa chapter, ada beberapa bagian yang akan kita bahas ya. Dan Ibu berharap kita bisa mengikutinya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, mengucap syukur karena Tuhan terus mengasihi kami dan membimbing kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami mau belajar mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tuhan, kami mohon Tuhan memimpin kami, memberi kami hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran supaya ilmu yang kami terima itu benar-benar bisa kami terapkan melalui tindakan nyata kami. Kami bisa menghargai kemerdekaan ini dengan hal-hal yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, bagian yang pertama kita akan belajar mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Ya, jadi kita akan belajar tentang maknanya terlebih dahulu. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik kita itu merupakan konstitusi tertulis. Apa sih konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis itu adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Di dalam negara kita ada dua jenis konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kalau konstitusi tidak tertulis itu adalah konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, namun berisi kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan bersama. Oke, lanjut. Jadi sistematika Undang-Undang Dasar kita itu dibagi menjadi dua periode, ya, sebelum perubahan atau amandemen dan sesudah perubahan. Sebelum perubahan, memang Undang-Undang Dasar Negara kita ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Tetapi setelah di amandemen atau mengalami perubahan, maka sistematika Undang-Undang Dasar kita ini berubah, terdiri menjadi dua, yaitu pembukaan dan pasal-pasal atau batang tubuh. Ya, jadi hanya dua saja. Oke, kita akan lihat dari makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari maknanya, Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama menjadi sumber motivasi, aspirasi, dan tekad. Ya, tekad dalam apa? Dalam memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua menjadi sumber cita hukum dan moral, dan yang ketiga mengandung nilai-nilai universal. Ya, nilai-nilai ini dapat diterima oleh negara-negara lainnya. Lanjut, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat. Jadi bentuknya tidak kaku. Selanjutnya kita akan melihat pembukaan ini telah memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat apa? Memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Ya, kita akan lihat ada beberapa, yaitu yang pertama. Selanjutnya, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan itu telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, berdasarkan isinya itu memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Dan yang selanjutnya, pembukaan ini menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi pembukaan ini menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lanjut. Oke, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berupa apa saja? Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara.
yang keenam kedaulatan rakyat, dan yang ketujuh dasar negara Pancasila. Baik, selanjutnya kita akan melihat dari makna batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari batang tubuhnya, ternyata batang tubuh undang-undang kita ini merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, pembuatan undang-undang ini harus bersumber pada pasal-pasal atau batang tubuh yang terdapat pada undang-undang dasar kita. Jadi ketika kita membuat suatu peraturan, ya, negara kita membuat suatu perundang-undangan atau peraturan, ini harus mengacu kepada batang tubuh undang-undang dasar, ya, di mana pasal-pasal di dalamnya harus diikuti, ya. Mengapa demikian? Karena ini sebagai dasar kita, ya. Undang-undang dasar ini sebagai bentuk, ya, atau sumber, ya, untuk membuat perundang-undangan. Ya, dalam batang tubuh terdapat dua materi. Yang pertama materi pengaturan sistem pemerintahan negara, dan yang kedua materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Lanjut. Bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Oke, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara RI ini itu harus dipahami secara rinci. Jadi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya merupakan hukum dasar, di mana berhukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Ingat tadi saya udah cuplik sedikit, ya, di mana ada makna batang tubuh. Di situ merupakan bagian atau sebagai acuan untuk membuat perundang-undangan. Di dalam kedudukan Undang-Undang Dasar RI ini merupakan sumber hukum dan hukum dasar, dan dia berada pada kedudukan yang tertinggi. Ya, dalam kedudukannya ternyata sumber hukum yang tertinggi ini, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD sendiri. Ya, jadi ketika kita mengatur atau membuat suatu peraturan perundang-undangan, para pemerintah, para pembuat kebijakan, ya, mereka harus berlandaskan atau bersumberkan pada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Lanjut. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional, ya. Ada beberapa sifat. Yang pertama tertulis, singkat, supel, dan rigid. Apa sih tertulis? Tertulis itu sudah jelas, ya. Dia adalah suatu hukum yang memang didokumenkan secara formal sehingga orang bisa melihat, orang bisa membaca. Ya, lanjut, singkat dan supel. Apa sih maksudnya singkat dan supel ini? Singkat dan supel itu memuat aturan-aturan, yaitu aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, ya, serta memuat hak asasi manusia. Bu, saya nggak paham nih, maksudnya gimana sih? Ya, tidak bertele-tele, ya, tidak sampai puluhan ribu lembar, enggak. Tetapi di situ ada aturan-aturan pokok yang nantinya bisa dikembangkan lagi, begitu. Rigid itu adalah, ya, hukum yang tertinggi, ya, dibanding peraturan lainnya. Dan memang kalau kita mau mengubah Undang-Undang Dasar Negara kita ini, kita harus memerlukan cara khusus atau cara yang istimewa dalam mengubahnya, begitu. Ya, lanjut. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum. Ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai pengatur, yang ketiga sebagai penentu, dan sudah jelas ini yang sebenarnya dasar, ya, sebagai hukum dasar. Sebagai alat kontrol ini seperti apa sih, ya? Jadi Undang-Undang Dasar ini bisa menjadi acuan ketika mengontrol perundang-undangan yang lain, norma-norma yang lain, apakah dia sejalan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Jadi dia mengontrol setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat, setiap peraturan-peraturan yang dibuat oleh
pemerintah atau lembaga tertentu, ya dia harus sesuai dengan undang-undang dasar. Lalu sebagai pengatur, apa sih yang dimaksud dengan sebagai pengatur ya? Jadi sebagai pengatur ini bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi dan dilaksanakan. Jadi undang-undang dasar ini juga mampu memberikan apa ya, sebagai prosedurnya seperti apa, pengaturannya seperti apa, teknisnya seperti apa. Ini bisa menjadi dasar untuk suatu negara itu bisa menjalankan sistemnya ya. Lanjut penentu. Kalau penentu ini berarti ya jadi undang-undang dasar ini juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara ya.